Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ke-1. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Benny adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat, yang dilakukan secara tradisional, seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangean, Barangung, Pada Mewa, Dal Penyang, Pakap Poran, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi, karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut
Ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panombuk atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa, untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. 3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghasilkan bagian dalam. 4. Panyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangeled atau secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pengajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan, tempat abu. 8. Panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkower, galah berujung kawat lengkung. 10. Pematong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, pembakaran gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangeled, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digampungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah, ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan, seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut,
maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Pengobatan tradisional dengan menggunakan obat-obatan tradisional merupakan salah satu cara yang tepat untuk menunjang kesehatan. Hal ini disebabkan antara lain karena pengobatan tradisional tidak memiliki efek samping bagi tubuh. Pengobatan tradisional telah ada sejak dahulu dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahan-bahan pengobatan tradisional banyak terdapat di seluruh pelosok tanah air. Bahan-bahan obat tradisional sebagian besar berupa tumbuhan. Tumbuhan obat tradisional biasa disebut tanaman obat keluarga. Berikut ini terdapat jenis-jenis tanaman obat. Yang ke-1, sirih. Bentuk daunnya pipih menyerupai jantung dan tangkainya agak panjang. Permukaan daun berwarna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnya berwarna hijau dan permukaan kulitnya kasar serta berkerut-kerut. Tanaman sirih panjangnya mencapai puluhan meter. Sirih digunakan untuk mengobati sakit jantung, alergi, dan mimisan. 2. Kencur. Mempunyai daging buah paling lunak dan tidak berserat. Kencur tumbuh dan berkembang pada musim tertentu, yaitu pada musim penghujan. Rimpang kencur mengandung pati, mineral, dan minyak atsiri berupa sineol, asam metilkanil, asam sinamat, etil ester, borneol, kampen, paraumarin, anisik asid, alkaloid, dan gom. Kencur digunakan untuk mengobati masuk angin, sakit kepala, dan keseleo. 3. Jeruk nipis. Buah jeruk nipis mengandung limonen, linalin asetat, geranil asetat, felandren, dan sitral. Di samping itu, jeruk nipis mengandung asanisitrat. Dalam setiap 100 gram buah jeruk nipis mengandung berbagai zat, diantaranya vitamin C, kalsium, fosfor, hidrat arang, vitamin B1, zat besi, lemak, kalori, protein, dan air. Jeruk nipis digunakan sebagai obat sakit panas dan batuk. 4. Brotowali. Batang tumbuhan brotowali sebesar jari kelingking, berbintil-bintil rapat dan rasanya pahit. Tanaman brotowali diperbanyak dengan cara stek. Brotowali memiliki kandungan kimia alkaloid, damar lunak, pati, glikosida, pikroretosid, zat pahit pikroretin, harsa, berberin, dan palmatin. Akar brotowali mengandung alkaloid, berberin, dan kolumbin. Brotowali digunakan untuk mengobati penyakit rematik dan demam. 5. Kunir. Kunir merupakan satu kelompok tanaman yang sama dengan jahe dan kencur, yaitu tanaman berakar rimpang. Kunir mudah dikenali karena warnanya yang kuning. Selain menjadi bumbu masak utama untuk berbagai makanan Indonesia, kunir juga bermanfaat untuk mencegah sariawan, panas dalam, serta baik untuk wanita hamil dan menyusui. Cara sederhana untuk mengkonsumsi
kunir adalah dengan memarut kunir dan memeras sari parutannya, lalu merebusnya dengan air panas. 6. Lidah buaya. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, lidah buaya juga memiliki berbagai manfaat yang berguna untuk kesehatan maupun kecantikan. Sejak berabad-abad yang lalu, lidah buaya atau dikenal dengan aloe vera digunakan sebagai bahan untuk merawat kecantikan para putri raja. Aloe vera dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat untuk memperlambat tumbuhnya virus HIV, memperbaiki sistem pencernaan, membunuh kuman, dan menghilangkan rasa sakit. Sebagai bahan kecantikan, aloe vera bermanfaat untuk melindungi kulit dari kekeringan dan dehidrasi, merangsang tumbuhnya sel-sel kulit yang baru, serta dapat menyuburkan rambut. Tidak hanya itu, lidah buaya juga dapat dikonsumsi dan digunakan sebagai bahan campuran minuman yang menyegarkan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.